Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang baru aja gue tonton, berjudul Fracture 2007. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan memperlihatkan pria tua bernama Ted. Ia adalah seorang insinyur penerbangan terkemuka dan sangat dibutuhkan kemampuannya. Saking cerdasnya Ted, sehari ia hanya bekerja selama 1 jam saja. Sisanya ia pergi dan hanya meninggalkan sedikit bantuan terkait pintu pesawat yang diketahui sedang rusak. Dari bantuan itu, para mekanik pun merasa berterima kasih. Tapi di balik segala kelebihannya, Ted mempunyai istri yang tidak beres. Istrinya itu selingkuh dengan seorang letnan polisi bernama Rob. Uniknya, selama selingkuh, Jennifer tidak menyebut nama asli dan ia tidak memberitahu di mana alamatnya. Yang siapa sangka, selepas dari apron, Ted sengaja mampir ke tempat yang sama dari keberadaan istrinya, yaitu sebuah hotel bernama Miramar. Seketika, Ted menelpon kantor polisi untuk mencari seorang letnan bernama Rob. Tapi terjawab bahwa letnan Rob sedang tidak ada di tempat. Jelas tidak ada di tempat karena sang letnan sedang asik berenang dengan istri orang. Ted yang menyadari hal ini semakin terang pun gak mau mengganggu mereka berdua. Ia hanya berjalan di pinggiran kolam sembari mengenakan topi. Selayaknya pria tua biasa, Ted memeriksa lagi keadaan dan ia sengaja masuk ke kamar mereka. Disinilah Ted melihat bahwa kasur itu telah dijadikan sarana perang bagi istrinya dan juga pria lain. Tapi Jennifer nggak sadar bahwa sang suami sudah merazia kamar hotel dari ia bersama selingkuhannya. Selepas hari yang menyenangkan itu lewat, Jennifer pun bergegas pulang ke rumah. Ia selalu mengendarai mobil mewah yang diberikan oleh Ted. Tapi ada satu hal yang tidak diduga oleh Jennifer, yaitu kepulangan Ted yang jauh lebih cepat daripada biasanya. Ted udah menunggu kepulangan istrinya yang sontak saja Jennifer gemetar. Namun, Ted masih bersikap baik pada awalnya. Hingga di akhir, ia berterus terang untuk menyelak istrinya bahwa ia telah berselingkuh. Nggak bisa menghindar, Jennifer mengaku bahwa selama ini ia lelah dengan sikap Ted yang selalu merajai. Ted selalu bersikap pintar dan hal itu tidak ia suka. Diam saja, Ted nggak mau ngomong panjang yang ujungnya ia sengaja menodongkan senjata serta menembak sang istri. Di malam itulah, apa yang diperlakukan Ted langsung membuat efek syok bagi para tukang kebunnya. Salah satu tukang kebun bernama Ciro pun berteriak untuk memanggil nama kedua majikannya. Tanpa ia sadari, Jennifer telah bersimbah darah di dalam rumah. Ted pun segera merapikan jejak-jejaknya. Ia menghilangkan segala bukti sebisa mungkin termasuk satu peluru yang ia gunakan untuk menembak. Tukang kebun yang hanya bisa berada di luar pintu tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Luar biasanya, Ted sengaja menembakkan lagi 3 peluru ke jendela rumahnya. Belum tahu apa yang ia rencanakan, tapi posisi peluru sengaja ia pindahkan lagi tanpa sidik jarinya. Dengan tidak adanya rasa deg-degan, Ted dengan santai menyeret sang istri ke posisi yang berbeda. Di sini, Ted melakukan langkah terakhir, yaitu membakar seluruh pakaiannya. Hebatnya, Ted melakukan ini semua di area yang tidak tersorot oleh CCTV. Ia sengaja menyisakan satu spot untuk melakukan perbuatan itu. Dan tak lama, para polisi pun akhirnya datang. Rumahnya Ted sudah dikerubuni berkat pengaduan dari kedua tukang kebun. Ted pun diketahui tidak keluar dari rumahnya sejak terdengar suara tembakan. Dengan santainya, Ted menerima telepon juga dari letnan polisi yang ternyata itu adalah Rob. Sembari menanti kedatangan Rob, Ted membiarkan ia bersama beberapa polisi masuk ke dalam halaman rumahnya. Seketika bingung semua polisi itu, mengapa Ted bisa seramah itu untuk menyambut. Yang di ujung, ia membisikkan keluar bahwa yang boleh bertemu dengannya hanya letnan seorang. Mendengar hal itu, Rob perlahan beranjak untuk masuk ke dalam rumahnya Ted. Ia pun disambut secara baik dan Rob menawarkan Ted untuk saling menaruh senjata. Dengan menaruh senjata, Rob baru bisa siap untuk mendengarkan segala perkataan yang dilontarkan Ted. Disinilah Ted mengaku bahwa ia telah menembak istrinya. Di mana setelah dilihat, Rob yang tidak tahu ini rumah siapa langsung dibikin sadar bahwa wanita yang ditembak adalah Jennifer alias selingkuhannya. Kaget setengah mati, Rob refleks bergerak untuk memastikan lagi apakah benar Jennifer telah tewas.
Ia pun panik tak karuan di mana pada titik itu Ted bergerak menodongkan pistolnya. Sontak, Rob udah gak bisa terima lagi. Ia segera menyerang Ted dan tak lama datanglah para polisi yang lain untuk membantu. Ted segera diborgol tanpa perlawanan di rumahnya sendiri. Dengan begitu, tugas Rob pada malam ini benar-benar berakhir dengan mudah. Ia bisa menangkap sang pelaku tanpa adanya pengelakan. Beruntungnya, apa yang diharapkan Rob masih terwujud, yaitu Jennifer belum tewas. Keajaiban ini bisa terjadi karena ternyata Jennifer hanya tertembak di bagian kulit luar. Namun ia tetap mengalami koma meski masih bernafas secara normal. Barang bukti yaitu pistol pun dikumpulkan oleh para polisi. Di samping itu, Rob benar-benar tak menyangka bahwa malam ini ia dihadapkan kepada suami sah dari selingkuhannya. Lalu, kita diarahkan kepada seorang pengacara tingkat tinggi yang bernama Bikam. Bikam ini menjadi satu-satunya pengacara yang selalu diandalkan selama 5 tahun berturut-turut dengan tingkat kemenangan 97%. Saking hebatnya Bikam dalam menangani kasus, ia pun dipromosikan ke hukum perdata, di mana selama ini Bikam selalu menangani kasus kriminal. Di hadapan sang bos, Bikam diberitahu bahwa dengan kenaikan itu, ia harus bersiap akan penghasilan yang bisa bertambah 20 kali lipat. Hingga setelahnya, di akhir masa promosi ini, Bikam ditelepon untuk menangani kasus darurat. Kasus yang bisa dipastikan ia akan menang, yaitu tentang penembakan seorang istri. Apalagi, dari pengakuan saksi yaitu Letnan Rob, sang terdakwa sudah mengaku bahwa ia menembak istrinya. Di persidangan, Bikam yang langsung hadir pun ditemukan juga dengan Ted. Ted yang menjadi pusat perhatian bagi seluruh berita. Mereka nggak menyangka bahwa Ted yang terkenal sangat jenius dan taat membayar pajak malah mengaku telah menembak istrinya. Meski tidak meninggal, Ted tetap saja bersalah. Apalagi telah ditemukan sebuah pistol yang menjadi satu-satunya bukti. Dan setelah dipanggil oleh hakim yang mulia, Ted ditanya apakah ia telah menyiapkan pengacara. Luar biasanya, Ted memohon agar ia tidak memakai pengacara. Ted akan menjadi pengacara untuk dirinya sendiri tanpa perlu meminta atau membayar orang lain. Terheran-heran, Bikam hanya bisa ketawa sedikit. Berikut dengan para hadirin yang menonton persidangan itu. Ted turut berkata bahwa ia tidak ingin memakai hak apapun termasuk hak untuk didampingi oleh pengacara. Setelah diyakinkan 2 kali, hakim pun mengabulkan permintaan itu di mana kasus ini akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Setelah itu, Bikam yang mau pulang dikejutkan dengan kedatangan Letnan Rob, yang mana Rob memberitahu agar Bikam menangani kasus ini dengan serius. Wajar saja, satu-satunya saksi yang ada di TKP adalah Letnan Rob. Ketika pagi, Bikam langsung datang ke TKP untuk melihat-lihat. Disinilah ia pun dibikin bingung oleh laporan dari detektif andalannya. Detektif itu berkata bahwa pistol yang menjadi barang bukti berjenis Glock 45. Tapi aneh, ditemukan bahwa pistolnya Ted tidak mungkin digunakan dalam penembakan tersebut karena tidak cocok dengan selongsong peluru di TKP dan bahkan tidak pernah ditembakkan sama sekali. Keanehan yang benar-benar luar biasa. Hal ini membingungkan para polisi, apalagi pengawasan CCTV aktif terus sampai penangkapan Ted, dan selama itu pula Ted tidak meninggalkan rumah. Di akhir, detektif yang selalu berhasil melacak gelagat dibuat gemetar. Ia mengaku Ted sudah memainkan mereka semua tanpa bisa tercium apa yang direncanakan. Dari situ, Bikam sebenarnya udah mau ngelempar kasus ini kepada atasannya. Apalagi segala bukti yang di TKP tidak cukup kuat untuk membuat Ted menjadi tersangka. Padahal satu-satunya alat bukti adalah pistol. Peluru yang terjatuh di lantai pun tidak bisa menjadi bukti karena tidak terdapat satupun sidik jari dari Ted yang terdeteksi. Alhasil, untuk sekali lagi, Bikam sengaja datang ke kantor polisi demi bertemu Ted. Di situ, Bikam menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ted atas pengakuannya yang telah menembak sang istri. Tapi Ted tidak mengelak sama sekali dan ia mengaku telah menembak istrinya. Tak seperti terdakwa yang lain, Ted justru dengan senang hati berkata demikian. Meski begitu, Bikam tetap dibikin keringat dingin karena pengakuan saja tidak cukup kuat. Harus ada bukti yang bisa ia temukan dan tunjukkan kepada hakim yang mulia. Dan siapa sangka, di ujung pembicaraan, Ted menawarkan Bikam untuk menjadi pengacaranya. Ted sudah mencari tahu tentang siapa Bikam dan ia juga tahu bahwa Bikam mempunyai satu kelemahan, yaitu kemenangan. Kemenangan dengan persentase 97%.
Maka dari itu, jika ingin menjaga kemenangan, maka Bikam diberi kesempatan berpindah pihak untuk membela Ted. Hanya saja, Bikam tetap pada pendiriannya dan ia yakin kasus ini tinggal seujung kuku. Tapi nyatanya, selama itu pula Bikam dibikin kewalahan. Ia kehabisan cara untuk mencari bukti yang bisa ditemukan. Menariknya, selama persidangan, Ted sibuk sendiri. Ia sibuk menggambar dan tidak mendengarkan apa yang dibahas oleh Bikam dan juga hakim. Begitu jeniusnya bapak ini, sampai-sampai semua dibikin heran. Bayangkan aja, ia malah sibuk menggambar rangkaian terkait aerodinamis. Padahal di seling-seling itu juga para saksi ikut menjelaskan, yaitu kepala kepolisian yang mengaku bahwa selama peristiwa terjadi, Ted tidak ada sedikit pun meninggalkan rumah. Maka tak mungkin ia bisa membawa pistol yang lain serta membuang barang bukti asli. Kepala polisi yang heran semakin membuat Bikam bingung sendiri. Para hadirin dan juga hakim sampai kehabisan akal sehat untuk mencerna kasus ini. Selama itu, catatan Ted sudah memenuhi satu kertas, tapi tak ada satupun yang bisa membuat ia menjadi tersangka. Satu-satunya saksi mata yang berdiskusi dengan Ted yaitu Letnan Rob hanya bisa menegaskan terkait pengakuan Ted pada malam itu. Satu kalimat yang selalu diulang adalah Ted mengaku telah menembak Jennifer. Namun tentulah pengakuan itu tidak bisa dijadikan dasar menurut hakim, karena bisa saja hal tersebut adalah buah dari pohon beracun. Dan karena satu kertas sudah penuh, pada akhirnya Ted berbicara. Disinilah, sekalinya berbicara, Ted langsung membuat semua orang tercengang. Ia berkata hanya ada satu hal yang sangat bisa ia buktikan, yaitu Letnan Rob telah selingkuh dengan Jennifer. Boom, dalam sekejap, Bikam sekalipun tidak mampu berbicara sama sekali. Tidak ada yang tahu akan fakta ini, di mana Letnan Rob telah membohongi banyak pihak. Pada akhirnya, Letnan itu murka dan ia segera menyerang Ted. Dengan aksi yang demikian, perkataan Ted langsung terbukti. Letnan Rob telah mempermarukan dirinya sendiri yang pada ujungnya pengakuan Ted pada malam itu dianggap merupakan sebagai sebuah paksaan dari Letnan Rob. Benar-benar satu langkah yang luar biasa dari Ted. Seketika, Bikam pun dibuat pangling di persidangan tersebut. Setiba di kantor, Bikam langsung dihadapkan dengan bosnya. Si bos meminta Bikam untuk mundur karena jika ia kalah, ia tidak jadi dipromosi untuk beralih ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti, kasus ini akan ditangani oleh bosnya itu. Awalnya Bikam setuju. Namun setelah dipikir-pikir, entah bagaimana Bikam memutuskan untuk lanjut. Atas keputusan ini, sejak saat itu Bikam meminta detektif yang ia andalkan untuk datang sekali lagi ke rumahnya Ted. Cari benar-benar dan temukan bukti yang akurat. Jika tidak ketemu, maka 50% kasus ini gagal karena ada kontribusi juga dari si detektif. Kemudian, Bikam turut datang menemui Letnan Rob. Si letnan yang menginap di hotel pun merasa pusing luar biasa. Ia dimarahi habis oleh Bikam karena tidak berkata jujur soal perselingkuhan. Jika tahu dari awal, maka segala kesaksian Letnan Rob atas perkataan Ted tidak akan musnah seperti ini. Namun apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Hal itu tidak bisa dibalikan lagi yang berujung Bikam turut datang ke Hotel Miramar. Di hotel itu ia mencari bukti atas apa yang dilakukan Ted ketika mengunjungi hotel ini. Bikam turut meminta kepada manajer hotel rekaman CCTV pada waktu itu. Namun proses pengambilan CCTV harus memakan waktu 1 hari. Di akhir, kantor Ted yang berada di apron turut didatangi. Siapa tahu ada sesuatu yang direncanakan secara tertulis oleh Ted. Tapi setelah mencari berjam-jam, ia tidak menemukan apa-apa. Kekosongan itu pun membuat kemampuan Bikam disepelekan oleh pegawainya Ted. Tidak bisa dipungkiri, Bikam yang sudah mengorbankan karirnya kini dihadapkan kepada kasus terumit yang pernah ia hadapi. Jika dilihat dari awal, memang kasus ini seperti di ujung kuku. Namun tak kenapa untuk mencari ujung itu, ia tidak bisa. Semua ini hanya menyisakan Jennifer yang terbaring di rumah sakit. Jennifer yang ternyata tidak tewas meski Ted telah mengaku menembaknya. Hingga pada akhirnya, Letnan Rob sengaja menghampiri kediaman Bikam. Letnan itu nekat merancang sesuatu di TKP, yang mana ia mengaku akan menyuruh tim penyidik untuk menaruh sebuah pistol jenis Glock 45 yang telah dimodifikasi sesuai sidik jari Ted. Mendengar hal itu, Bikam gak tertarik sama sekali. Ia gak cukup berani untuk mengiyakan ide gila Letnan Rob yang telah ketakutan.
Sama halnya seperti Bikam yang harus dilanda rasa bimbang. Sekalinya CCTV hotel didapat, wajahnya Ted tidak terlihat sama sekali. Semuanya tertutup oleh topi dan semua itu sangat-sangat rapi. Tapi, si detektif yang udah pasrah akan keadaan terus memaksa untuk mengajukan CCTV itu. Namun, bagi Bikam itu adalah hal konyol karena tak akan mungkin bisa ia memenangkan kasus ini dengan bukti selucu itu. Apa iya ketika ditanya oleh hakim ia hanya menunjukkan rekaman CCTV yang menyoroti sebuah topi? Di malamnya, Letnan Rob kembali menelpon Bikam. Tak lain tak bukan ia memberitahu bahwa barang bukti rekayasa telah berada di TKP. Bagi Letnan Rob ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Ted masuk penjara. Bikam akan kecipratan juga di mana persentase kemenangannya akan semakin besar. Dengan begitu, ia akan mendapatkan juga kenaikan jabatannya. Alhasil setelah pemikiran satu malam, Bikam yang datang ke kantor langsung memasang muka datar. Ia hanya memanggil asistennya untuk melakukan satu hal ketika persidangan dimulai, yaitu Bikam akan miss call, di mana setelahnya si asisten harus menelpon untuk memberitahu bahwa baru saja ditemukan bukti terbaru. Dengan ide seperti itu, Bikam pun sangat pede untuk datang ke persidangan kali ini. Letnan Rob hanya bisa memantau detik-detik tersebut yang jelas saja mereka akan menang telak. Baru saja dimulai, Ted langsung mengajukan permohonan pembebasan secara mutlak, di mana Bikam sendiri nggak mau tinggal diam dan ia meminta sang hakim untuk memberinya kesempatan mengajukan bukti terbaru. Letnan Rob pun dibuat sedikit lega melihat aksi Bikam, yang mana ia tahu meski permohonan pembebasan diajukan, semua itu akan musnah dalam sekejap apabila Mona alias asistennya Bikam menelpon. Dan ketika hakim telah memberikan kesempatan Bikam untuk menunjukkan bukti terbaru, Bikam sebenarnya tinggal memiskol saja si Mona itu. Tapi secara mendadak, ia langsung terdiam tanpa bisa bergerak. Letnan Rob terus menunggu dan bosnya Bikam turut penasaran dengan tindakan berikutnya. Namun ternyata, Bikam batal untuk memiskol. Seketika Letnan Rob kaget apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bikam. Kali ini Bikam terlihat tidak lagi mementingkan persentase kemenangannya, dan ia mengaku kepada hakim yang mulia bahwa tidak ada lagi bukti yang bisa ditampilkan. Dengan begitu, hakim secara mudah memutuskan pembebasan Ted. Bikam yang kalah di persidangan kali ini telah membuat Letnan Rob kecewa, begitu juga dengan bosnya. Letnan Rob benar-benar dibuat malu total dan ia merasa ditusuk. Yang mana karena satu tombol saja tidak dipencet, Bikam akan dibuat mendengar satu suara, yakni suara tembakan pistol yang terdengar lantang di ujung gedung. Ternyata, secara mengenaskan Letnan Rob tidak lagi berkeinginan untuk hidup. Ia tak mampu menanggung malu yang berlebih, terlebih karirnya sudah di ujung tanduk. Dan hal ini pun disaksikan langsung oleh Ted yang baru saja menang telak. Tak cukup Ted, Bikam turut melihat hal itu. Yang seketika Ted langsung pergi ke ruang administrasi untuk menandatangani surat pembebasan. Mulai detik ini, Ted berhak hidup seperti warga sipil. Ia tak lagi berhak untuk diperiksa atas kasus yang menimpanya. Jujur, sampai sekarang Bikam dibuat penasaran kenapa ia bisa kalah sebegitunya. Kegagalan ini benar-benar membuatnya nyesek yang pada akhirnya Bikam baru sadar satu hal. Ted secara nggak langsung telah berhasil menyingkirkan Letnan Rob. Maka berikutnya yang akan ia singkirkan adalah Jennifer. Dimana dengan feeling yang sangat kuat, Bikam sengaja bergegas ke rumah sakit. Tapi kedatangannya tidak membuahkan hasil, yang mana Jennifer telah meninggal dunia. Dan disinilah Bikam sadar bahwa kematian Jennifer pun merupakan tindakan dari Ted yang bisa dibilang tanpa diketahui oleh dokter. Ted telah mencabut alat penyokong hidup dari Jennifer selama beberapa saat. Tapi karena ia tak lagi berwenang menyelidiki Ted, maka Bikam harus melupakan semua itu. Kini, ia sengaja mengambil cuti setelah gagal mendapatkan kenaikan jabatan. Keputusan Bikam benar-benar disayangkan oleh bosnya yang sempat mengingatkan. Namun selama cuti, Bikam justru masih sibuk memikirkan kasus ini. Kasus janggal yang setidaknya Bikam harus menemukan setitik penjelasan kenapa pistol itu tidak pernah ditembakkan. Dan ketika Bikam datang menemui detektif andalannya, ia tak sengaja melihat HP-nya yang sama dengan HP detektif dan bersebelahan. Dari situlah, si detektif salah mengambil HP yang mendapat panggilan masuk.
di mana HP tersebut merupakan milik Beckham dan ia ditelepon oleh Ted. Ted mengundang Beckham untuk datang ke rumahnya sekali lagi malam ini juga. Karena sebentar lagi, Ted akan pergi ke negara lain dan ada satu hal yang harus ia perbincangkan. Ujungnya, dengan senang hati Beckham datang ke rumahnya Ted. Ted telah bersiap untuk pergi di mana untuk kesekian kalinya ia bertemu lagi dengan Beckham. Dan tepat saat itu juga, Beckham langsung melontarkan sebuah pemikiran ekstrim. Ia mengaku telah mendapat jawaban atas kerapihan Ted. Jelasnya, semua diawali ketika Ted datang ke Hotel Miramar siang itu. Bukannya menghampiri istrinya yang selingkuh, Ted justru menghindar dan sengaja pergi ke kamar. Nah, atas apa yang Beckham lihat dari contoh salah mengambil handphone, Beckham pun bisa memastikan Ted telah menukar senjatanya dengan senjata Letnan Rob secara diam-diam. Yang mana senjata mereka berdua merupakan jenis yang sama, yaitu Glock 45. Dengan begitu, Ted telah menembaki istrinya dengan pistol Letnan Rob. Lalu ia mengisi kembali peluru-peluru yang terbuang pada malam itu. Dan ketika Letnan Rob tiba di TKP saat malam hari, Letnan Rob tak sadar telah membawa pistolnya Ted, yang berujung keduanya meletakkan pistol mereka sebagai langkah awal dalam negosiasi. Hingga tiba akhirnya Letnan Rob menyadari identitas Jennifer serta bergegas menghampirinya. Dari situlah Ted sudah mengganti pistol dan mengambil pistolnya sendiri yang belum terpakai. Lalu Ted muncul sembari mengacungkan pistolnya dan saat itu pula Letnan Rob menyerang Ted. Persis beberapa detik setelahnya, Letnan Rob tanpa sadar menyarungkan pistol yang telah dipakai Ted menembak Jennifer. Dan dengan begitu, pistol yang tidak ditembakkan sama sekali lah yang dipegang oleh Ted serta dijadikan sebagai barang bukti. Dari situ, Ted memberikan Beckham kesempatan untuk menuntutnya dengan kasus yang baru. Di mana satu-satunya hal yang bisa Beckham menjadikan bukti adalah satu peluru yang bersarang di wajah istrinya. Dan dengan senang hati, Beckham mengaku bahwa ia telah memikirkan hal itu, di mana kesiapan Beckham benar-benar terwujud pada malam itu juga. Dan secara diam-diam, ia telah membawa beberapa polisi untuk menahan Ted. Ted dapat dituntut atas pembunuhan setelah sebelumnya ia diadili karena percobaan pembunuhan. Dengan tuntutan yang baru juga, Beckham bisa menambahkan tindakan pencabutan alat bantu hidup dari Jennifer sebagai bukti tambahan. Pada akhirnya, film ini ditutup dengan persidangan baru yang menjadi ronde kedua di antara mereka. Beckham sebagai penuntut dan Ted yang dikelilingi oleh tim pengacara pembela bergaji sangat tinggi. Luar biasa film ini, betapa cerdasnya si Ted. Dan jujur aja selama menonton film yang berdurasi hampir 2 jam, gua dibikin geleng-geleng. Bagaimana tidak, sedari awal sebenarnya barang bukti itu telah dibawa oleh Letnan Rob yang membuat Ted membunuh istrinya sendiri. Dan secara tak langsung tanpa menyentuh si Letnan, Ted berhasil membunuh Letnan itu serta membuatnya frustasi guys. Jadi setelah diselingkuhi, ia bisa menghilangkan dua pihak sekaligus yang telah berhubungan di belakangnya secara diam-diam. So, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Fracture 2007. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.